Jadi pengertian anggota gerak atas atau skeleton ekstremitas superior adalah kerangka anggota gerak atas merupakan kerangka badan dengan perantara gelang bahu yang terdiri dari skapula dan clavicula. Tulang yang membentuk kerangka antara lain gelang bahu, skapula dan clavicula, humerus, ulna, radius, carpalia, metacarpalia, dan flangus. Berikut bagian-bagian dari tulang ekstremitas superior. Pertama itu ada tulang skapula. Jadi tulang skapula atau tulang belikat terdapat di bagian punggung sebelah luar atas, mempunyai tulang iga 1 sampai bentuknya hampir segitiga. Di sebelah atasnya mempunyai bagian yang disebut spina scapula. Sebelah atas spina scapula terdapat dataran melengkung yang disebut fossa spina scapula dan fossa infrascapula. Ujung dari spina scapula di bagian bahu membentuk taju yang disebut acromion dan berhubungan dengan clavicula dengan perantara persendihan. Sebelah bawah medial dari acromion terdapat sebuah taju menyerupai paru benang gagak yang disebut dengan processus kakaroid. Di sebelah bawahnya terdapat lekukan tempat kepala sendi yang disebut clavum gelimang. Yang kedua, ada tulang clavicula. Clavicula adalah tulang yang melengkung membentuk bagian anterior dari gelang bahu. Untuk keperluan pemeriksaan di bagian atas batang dan 2 ujung. Ujung medial disebut ekstremitas sternal dan membuat sendi dengan sternum. Ujung lateral disebut ekstremitas acrominal yang bersendi pada proses acrominal dari scapula. Fungsi clavicula yaitu berkaitan kepada beberapa otot dari leher dan bahu dan dengan demikian bekerja sama sebagai penopang lengan. Yang ketiga ada tulang humerus. Humerus atau tulang pangkal lengan adalah salah satu dari tulang pipa yang terbesar dan terpanjang pada anggota atas. Humerus mempunyai tulang panjang seperti tongkat, bagian yang mempunyai hubungan dengan bahu, bentuknya bundar membentuk kepala sendi yang disebut caput humeri. Pada caput humeri ini terdapat lekukan yang disebut columna humeri. Pada bagian bawah terdapat juga capitulum, epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Di samping itu juga mempunyai lekukan yang disebut fossa coronoid atau bagian depan dan fossa olecrani atau bagian belakang. Yang keempat, tulang ulna. Ulna adalah sebuah ujung pipa yang mempunyai sebuah batang 2 ujung. Tulang itu adalah tulang sebelah media dari lengan bawah dan lebih panjang dari radius. Kepala ulna berada di sebelah ujung bawah. Di daerah proksimal, ulna berartikulasi lengan humerus melalui fossa olecron bagian posterior dan melalui processus coroniot dengan cochlea pada humerus. Ulna juga berartikulasi dengan radial di sisi belakang. Artikulasi ini terbentuk sendi kisar, memungkinkan terjadinya gerak pronasi, supinasi di daerah distal. Ulna kembali berartikulasi dengan radial juga terhadap suatu processus yang disebut sebagai processus styloid. Kelima, tulang radius. Radius adalah salah satu daripada 2 buah tulang pipa yang ada pada lengan bawah. Tulang ini terletak di sebelah lateral lengan bawah, yaitu sebelah ibu jari. Radius merupakan tulang lateral lengan bawah, yakni tulang pipa dengan sebuah batang 2 ujung dan lebih pendek daripada ulna. Daerah proksimal radius berartikulasi dengan ulna sehingga memungkinkan terjadinya gerak pronasi supinasi. Sedangkan di daerah distal terdapat processus dan area untuk perletakan tulang-tulang karpal antara lain tulang scapoid dan tulang lunak. Tulang karpal. Nah, tulang karpal ini terdiri dari 8 tulang pendek yang berartikulasi dengan ujung distal ulna dan radius dan dengan ujung proksimal dari ujung tulang metakarpal. Antara tulang-tulang karpal tersebut terdapat sendi geser. Kedelapan tulang tersebut adalah scopoid, lunate, triquantrum,
piriformis, trapezoid, capitate, dan humaid. Bagian dari tulang kapal antara lain yaitu tulang metakarpal. Nah, tulang metakarpal ini terdiri dari 5 tulang yang terdapat di pergelangan tangan dengan bagian proksimalnya yang berartikulasi dengan bagian distal dan tulang-tulang karpal. Persendian yang dihasilkan oleh tulang karpal dan metakarpal membuat tangan menjadi sangat fleksibel. Contohnya pada ibu jari, sendi palena yang terdapat antara tulang karpal dan tulang metakarpal memungkinkan ibu jari tersebut melakukan gerakan seperti menyilang telapak tangan dan memungkinkan menjepit dan menggenggam sesuatu, khususnya di tulang metakarpal, dan terdapat tulang sesamoid. Kemudian yang kedua, tulang falang. Nah, tulang falang ini juga merupakan tulang panjang yang mempunyai batang dan 2 ujung. Batangnya mengecil di daerah ujung distal. Kemudian terdapat juga 14 falang yang 3 pada setiap ujung jari dan 2 pada ibu jari. Pada sendi engsel yang terbentuk antara tulang falangas membuat gerakan tulang menjadi lebih fleksibel, terutama menggenggam sesuatu.